Oke, jumpa kembali sahabat Sabit Obus. Selamat siang. Memang sekarang di sini sudah siang, sekitar jam 2 siang ya, jam 14. Kita lanjutkan sesi kelima untuk konten mahir memancing bagi pemula ya. Biar cepat mahir karena dasarnya harus kuat. Kita harus memahami berarti. Kita lanjut sekarang ke senar ya. Kita sudah joran, kemudian reelnya sudah, sekarang senar. Tapi untuk joran sama reel yang kurang jelas silahkan masukkan di komen pertanyaannya. Akan saya jawab sebisa saya yang saya tahu dan hasil pengalaman saya selama entah berapa puluh tahun hobi memancing. Ya. Oke, yang pertama pasti pertanyaan yang bagus itu yang bagaimana senarnya, merek apa? Nah ini saya jelaskan. Mengenai merek banyak sekali yang bagus, tapi mengenai patokan harga lebih mahal maka kualitas lebih bagus. Kalau untuk senar saya jawab 75% iya. Ya karena apa? Memang betul banyaknya harga lebih mahal, kualitas lebih bagus. Ya contoh lah, untuk satu merek tertentu yang sering saya pakai, merek inisialnya saja ya, Double V ya, Double V. Itu memang banyaknya bagus dia. Mau yang warna ini, warna itu, saya fanatik, cukup bagus. Itu cukup. Jadi untuk pemancing Galatama banyak pakai itu ya. Nah kita bukan nggak boleh pemancing pemula menyamakan diri dengan Galatama kan, karena apa? Kalau senarnya jelek ya putus. Yang bagaimana senarnya bagus mereknya ya tadi saya sebutkan, silahkanlah, banyak sekali cari. Cuman patokannya kalau kalian udah beli, coba begini sebelum dipakai ke ikannya ya. Nah ini merek tidak terlalu mahal. Saya ini beli kalau nggak salah satu roll isi berapa, Kang Jamal? Ini isi 150 meter ya, isi 150 meter. Ini harganya 40.000. Ini silakan Kang Jamal sama Kang Jamal dites. Yang namanya bagus itu tes pertama ini. Nah itu satu, dua kelenturannya Kang. Nah, padahal dia ini nomornya 03 ya Kang ya kalau nggak salah. 03 biasanya kelenturannya kurang. Ini cukup bagus. Nah, sampai 03 atau 035 masih, bahkan sampai 0 berapapun harus ada kelenturan lah, minimal sedikit lah, makin besar ya. Tapi ini biasanya 03 itu udah, kalau senar-senar bukan pilihan, biasa udah agak keras ya Kang Jamal gitu ya. Gitu. Nah, ini kalian beli satu, misal pilih yang itu. Ini harganya medium lah, harga sekitar 40-an lebih lah dikit ya. Kemudian ada juga yang harga kurang lebih sama, tapi kualitasnya jelek. Saya nggak ngerti, saya nggak berani menyebutkan mereknya. Tapi apakah memang produknya dari sana atau ini memang udah terlalu lama, udah afkir barang ya. Walaupun ini memang lebih kecil, tapi harusnya nggak begini. Ini saya kaget begitu mancing Galatama di tahun 2016-an kalau nggak salah, atau 2000 berapa ya, saya terakhir berhenti 16 atau 18 putus. Nah itu coba silakan Kang Jamal. Nah itu sekali lagi coba Kang Jamal, itu putus loh tuh ya. Terus lenturnya gimana? Lentur sih masih ada ya? Oh, lentur ada, tapi sedikit ya, ya. Beda sama yang tadi lenturnya beda. Nah ini ciri-ciri benang, karena kita nggak mungkin pakai bukan nilon. Kalau ini nilon kita pakai misal yang PE, yang itu Kang Jamal, mana PE? Ada PE itu yang warna-warni, kita taruh di mana ya? PE, sebentar ya, sebentar saya cari sebentar. Nah ini untuk jenis PE nih ya. Kalau tadi senar nilon lah disebutnya, ini PE. Coba mungkin di itu bisa nggak Kang? Awas tangannya sakit, bisa luka tuh. Jangan diputusin, nggak akan putus. Ditarik aja.
Nah, ada lenturnya nggak Kang? Nggak ada. Hampir nggak ada ya? Nggak ada. Boleh dibilang 95% lebih nggak ada lentur ya? Nah, itu cuman memang dia kuat banget itu. Saya ini beli biasa untuk mancing kalau di Subang ada ikan monster ya, atau ikan-ikan kayak bawal yang gede-gede, ya udahlah. Tapi seni mancingnya kurang karena apa? Dia tidak ada genjotan, tidak ada kelenturan. Jadi dia tidak bisa kerjasama, kurang bisa kerjasama dengan joran yang lentur, ya. Karena apa? Dia kan nggak ada lenturnya, jadi nggak bisa membantu kekuatan dari si joran, ya. Jadi jorannya misal kekuatannya narik ikan 7 kilo, ya harus benar-benar yang 7 kilo atau maksimal 8 mungkin, karena apa? Nggak dibantu sama si senarnya, karena ini nggak ada kelenturan, sifat PE begitu, ya. Itu dua jenis benang, ya. Terus kita pakai selanjutnya, kalau untuk tadi udah ya, itu benangnya dipakai senarnya untuk di roll pancing atau di spool, di reel ya. Nah, sekarang untuk kenceh itu untuk apa? Benang untuk di apa namanya? Kail ya Kang ya. Nah, kita agak lebih besar sedikit sahabat-sahabat Obus. Nah, ini ya ukurannya ya kita bolehlah kita pakai. Kalau senar tadi saya rekomendasikan untuk kolam pancing kiloan, kita cukup pakai untuk pemula itu untuk mancing di bawah 5 kilo ikannya. Mau aman ya pakailah 025. Tapi kalau mau genjotan dalam artian kalau bahasa Sunda ngenyod, kalau bahasa Indonesia lentur ya Kang ya. Itu kita pakai yang 02 udah cukup dah ya. Dan pakai jorannya tadi kalau boleh dibilang ultralight itu yang agak lentur ya, yang kurang lebih sampai 4-8 lah ukurannya itu ya, 4 sampai yang untuk spinning itu jorannya yang agak lentur untuk sahabat-sahabat Obus ya. Kita itu untuk satuan kekuatan jorannya menahan beban ikan ya sekitar 8 lips lah, cukup lah ya. Kita pakai joran yang segitu lenturnya untuk beban tarik ikan ya. Nah, kemudian tadi jelaskan ya, udah ya Kang Jamal dijelaskan sama kita ya soal benang yang dipakai. Terus berapa meter yang dipakai? Ya secukupnya di reel, jangan lewat dari reel. Punten contoh reelnya Kang. Nah, iya, hati Kang. Nah, ini ya mungkin. Nah ini sudah cukup loh. Minimal segini, boleh ditambah sedikit lagi. Tapi jangan sampai melewati ini nih, lekukan ini. Ya. Jangan sampai melewati lekukan ini, lekukan dalam. Karena apa? Nanti begitu lempar, semua pada apa? Namanya Kang, luber atau mudal ya. Ya, murudul. Bahasa Sunda antik-antik, murudul, amburadul artinya ya. Nah itu kemudian tadi untuk kencehnya sudah. Tapi kalau sahabat-sahabat Obus mau mancing kiloan, sekarang ada juga ikannya, ikan bawal ya, ikan bawal atau ikan gurame. Sebaiknya kencehnya pakai ini, dia pakai benang yang disebut nikelin. Ya, kenapa nikelin? Dia di dalamnya itu ada besinya. Ya Kang ya, coba dilihatin sama Kang Jamal. Nah itu. Nah, stop dulu Kang. Nah, itu jelas ya sahabat-sahabat Obus ya. Jadi senarnya itu di dalam senar itu dibikin sedemikian rupa biar lebih kuat, dikasih baja dia. Ya, jadi kalau kenapa gurame kan ada gigi-gigi kecilnya, terus ikan bawal ada gigi-giginya juga kecil. Kalau pakai senar biasa putus, ya mungkin hanya narik sekian detik sih nggak putus, tapi begitu ya 5 detik mungkin putus, 10 detik putus, ya karena kena giginya tajam ya. Oke, itu untuk jenis-jenis senar ya. Mungkin Kang Jamal nggak pernah nambahin nih, Kang Jamal mau nambahin apa mungkin yang lebih jelas lagi untuk sahabat-sahabat Obus?
Takutnya nanti kita nambah-nambah lagi. Kalau senar mah itulah jangan kayak tadi, Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak gitu kan. Oh, sama lagi ada yang ingat saya satu lagi. Pasti ini ada pertanyaan. Kalau mancing sebaiknya senarnya tadi kan kekuatannya gimana dan lain sebagainya. Warnanya apa? Mungkin itu suka ada ya Kang Jamal. Betul. Warna sih bebas. Kalau mancingnya pakai pelampung, ya kan? Atau pakai bahasa Sundanya kukumbul ya Kang. Karena yang dilihat bukan benangnya, yang dilihat pelampungnya. Kalau sahabat-sahabat obus mancingnya sistemnya golosor, kan yang dilihat benangnya. Tahu kan sistem golosor? Tolong dicontohkan Kang Jamal. Sebentar saya persiapkan ya. Nah ini sebagai contoh ya sahabat obus. Kalau sistem golosor itu yang dilihat senarnya, ya, sama ujung dari ini. Nanti goyang biasa dia, ya. Nah ini senarnya dilihat. Ini mungkin anggap batas airnya di sini, ya. Di sini batas airnya. Nah di sini misal air, ya. Terus si ikannya makan berarti narik, ya, narik loh. Nah, narik gitu ya. Dilihat ininya. Nah, kita warnanya harus yang kontras ya. Karena apa? Jangan sampai warnanya sama dengan warna air di kolam. Misal coklat airnya kan, karena tanahnya masih baru atau hujan. Kita pakai benang warna coklat, warna krem atau warna putih misal. Itu kurang klop ya. Harus warnanya sebaiknya yang tadi. Makanya saya pilih warnanya spotlight. Ya, dia bisa masuk di kolam mana saja, kelihatan jelas ya. Tapi kalau mancingnya biasanya mancing keluarga banyaknya sih saya sarankan pakai pelampung atau kukumbul. Kita belajar di situ. Asik, nanti saya akan terangkan di sesi selanjutnya, di sesi aksesoris mancing lainnya ya. Oke, mungkin sahabat-sahabat obus kita buat tali simpul untuk menggulung benang di roll untuk reel pancing ya, di bagian rollnya. Gitu, tadi ditarik 20 cm ya. Kemudian dibentuk bulat. Bulatnya itu atas bawah. Nah, ini bagian bawah kita pegang pakai tangan kiri dan bagian atas pakai tangan kanan. Nah, kemudian pakai jari manis kalau saya biasanya. Terserah kalian mau jari apa. Intinya yang satu ada ditahan. Nah, begitu. Kemudian kan ada ujung tali simpul tuh, seperti biasa dililit. Diputar baik ke depan atau ke belakang bebas, minimal 5 kali. Bisa sampai 8, 9, 10 kali. Setelah ada bentuk lilitan, dimasukkan ke lubang bagian atas tadi yang terjadi. Ya, bebas mau lewat belakang atau depan. Tarik, enak tariknya gimana bebas. Kalau saya biasa begitu. Tarik. Nah, kayak kurang rapi kan? Nanti tunggu lihat. Set. Enak. Dijamin ini benangnya nggak akan jadi keriting. Kalian kalau melempar nggak susah, ya, nggak akan jadi keriting benangnya, nggak akan melilit benangnya. Kalau bahasa Sunda moal murintil, ya, nggak akan jadi keriting benangnya. Kemudian kita rapikan seperti biasa sama gunting, ya, gunting istimewa nih, serbaguna. Kalian boleh beli itu. Nah, caranya gimana ini? Nah, anggap jari saya itu roll dari reel pancing ya. Nah, itu kan begitu. Masuk. Oke, selamat belajar. Sip, jelas mengenai apa? Namanya ini senar. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya di kolom komentar ya. Apa aja yang kurang jelas ditanyakan aja di situ. Saya dan Kang Jamal akan berusaha jawab sebisa kami, seadanya pengalaman yang pernah kami lewati. Ya, oke. Sehat selalu dan penuh bahagia, sahabat-sahabat obus. Tetap dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan bantu share. Bantu share kepada sahabat-sahabat lainnya, kepada saudara-saudara maupun kenalan-kenalan lainnya. Jangan ditunda untuk mencapai bahagia. Thank you.